4061. Tunggu, kuali bumi surga sebenarnya digunakan untuk alkimia? Tanya Long Chen, campuran kejutan dan kegembiraan dalam nadanya. Tidak terlalu, hanya kuali bumi yang dapat digunakan untuk alkimia, karena berfokus pada kehidupan dan pertahanan. Di sisi lain, Heaven Cauldron adalah senjata pembunuh, berfokus pada penyerangan dan pembantaian. Satu langit dan satu bumi, karakteristiknya berbeda. Kuali bumi tidak bisa menjadi senjata ampuh yang digunakan untuk membunuh musuh Anda, tetapi Anda bisa mendapatkan manfaat lain darinya. Lebih jauh lagi, jika Anda menggunakannya untuk memurnikan pil tersebut akan menjadi entitas spiritual dan menurunkan kesengsaraan surgawi. Kuali bumi kemudian dapat menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memperkuat dirinya sendiri, kata pakar naga itu. Jadi begitu, Long Chen sangat gembira karena dia benar-benar mendapat untung kali ini. Senior, bisakah saya meningkatkan basis kultivasi saya sekarang? Tanya Long Chen. Sekarang masih belum waktunya. Sebenarnya, perbedaan antara alam manusia tidak terlalu besar. Ini semua tentang mempersiapkan diri untuk menjadi Heaven Venerate. Di hadapan Heaven Venerate, apakah Anda seorang Immortal King, World King, pemuja fana, atau Earth Venerate? Perbedaannya memudar, Anda semua akan dihancurkan oleh kekuatan Heaven Venerate. Kamu sekarang berada dalam periode emas untuk mengembangkan seni tempat tubuh jiwa naga, dan kamu akan memiliki sekitar 1 bulan sampai periode emas ini berakhir. Jadi, Anda harus fokus padanya untuk saat ini. Setelah fondasi tubuh Anda kokoh, meningkatkan rana Anda tidak lebih dari sekadar pemikiran. Menaikkan satu Heaven Stage sehari bukanlah hal yang sulit. Begitu ki darah Anda bersirkulasi sesuka hati, begitu Anda dapat melepaskan dan menarik kembali kekuatan Anda dengan mudah. Begitu cara menggunakan kekuatan darah, ki, tulang, roh, jiwa, kemauan, dan pikiran Anda terukir di kedalaman tubuh dan jiwa terjalin ke dalam naluri tempur Anda dapat meningkatkan wilayah Anda. Setelah mencapai puncak alam Immortal King, ketika Anda telah memanfaatkan Raja Ki dan keinginan Anda menutupi langit, Anda kemudian dapat berusaha untuk mengembangkan armor pertempuran bintang 7 Anda lebih jauh. Jika Anda mempercayai saya, lakukan saja apa yang saya katakan. Apa yang kamu katakan, senior? Anda menyelamatkan hidup saya ini. Tentu saja aku percaya padamu. Saya hanya khawatir Anda menjadi salah satu dari emosi Anda lagi dan menyebabkan masalah. Yah, itu bukan yang pertama kali, dengus ahli naga itu. Long Chen tidak mendengarkan ahli naga berkali-kali. Itulah mengapa itu memperingatkan Long Chen untuk menghindari dia main-main. Harus diketahui bahwa ketika menyangkut hal-hal tertentu, Anda harus mengikuti perintah yang ditentukan. Kalau tidak, itu bisa dengan mudah menyebabkan masalah besar, satu kesalahan dan nyawa Long Chen akan hilang. Dengan demikian, ahli naga tidak punya pilihan selain memberikan peringatan keras, atau Long Chen tidak akan pernah mendengarkan. Long Chen secara alami bertindak sangat patuh sekarang, karena dia tahu bahwa ahli naga tidak akan menyakitinya. Namun, ketika mereka memiliki filosofi yang berbeda, Long Chen masih mendengarkan dirinya sendiri. Tentu saja, Long Chen hanya memikirkan ini dan tidak mengatakan apapun untuk menghindari kemarahan ahli naga. Jika ahli naga berhenti berbicara dengannya di masa depan, dia akan dikutuk. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal yang harus dia pelajari darinya. Kuali bumi telah menyerap kristal kehidupan, tetapi untungnya, mata iblis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Melihat ini, Paman Tri menghela nafas lega. Long Chen kemudian meminta Guoran mengumpulkan karat yang jatuh. Karena karat ini berasal dari kuali bumi, Long Chen masih memiliki tujuan untuk itu. Bos, sepertinya karat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Guoran memeriksa karat itu dan menemukan bahwa selain memiliki kekuatan waktu, karat itu tampaknya tidak dapat melukai siapapun. Itu jauh sekali dari karat yang terkikis dari rantai kapal hantu. Aku tahu, jauhkan karat. Ketika ada waktu, bantu saya membuat beberapa tiruan dari kuali bumi. Kemudian tambahkan karat ini ke dalamnya, dan kita akan lihat apakah kita dapat menemukan beberapa orang bodoh yang ingin menukarnya dengan barang bagus, kata Long Chen. Ya dewa, Guoran menatap bosnya dengan kagum. Ini adalah bosnya, mata air untuk semua jenis kontra. Bagaimanapun, kuali bumi surga adalah keberadaan legenda. Siapa yang secara pribadi pernah melihatnya sebelumnya? Jadi, memeriksa karat akan menjadi cara terbaik untuk memverifikasi keasliannya. Tiba-tiba, Long Chen menunjuk satu jari, dan api hitam terbang keluar, mendarat di lautan kerangka. Ini adalah Yansu Flame, sesuatu yang mampu membakar segala sesuatu. Mayat-mayat itu dengan cepat tersulut. Mereka telah terkikis selama ini, jadi begitu api menyentuh mereka, mereka berubah menjadi abu. Debu ke debu, bumi ke bumi. Karena Anda sudah mati, sekam Anda tidak perlu tetap ada. Saya hanya ingin tahu apakah Anda akan memasuki siklus reinkarnasi atau tidak. Long Chen menghela nafas. Betapa menyedihkan. Air terjun tak bernama dari sungai surgawi. Ini seperti terjebak dalam mimpi buruk.
Saya ingin tahu apakah kekasih mereka semua menunggu kabar dari mereka. Yu Qingxuan memegang tangan Long Chen saat dia melihat semua mayat itu berubah menjadi debu. Setiap orang dari mereka adalah orang yang hidup. Mereka memiliki ayah, ibu, istri, suami, dan anak. Mungkinkah pikiran mereka yang merindukan mereka dapat memanggil kembali jiwa mereka? Long Chen memegang erat tangan Yu Qingxuan, merasakan kesedihan yang sama juga. Memikirkannya, takdir selalu menjadi cambuk tanpa ampun yang mendorong semua makhluk hidup di dunia. Semua orang berpacu secepat mungkin, tetapi begitu mereka melambat, mereka disambar cambuk tanpa ampun itu dan berubah menjadi debu. Seberapa besar Long Chen haus akan kekuasaan ketika dia diintimidasi oleh orang lain? Seberapa buruk dia iri pada para kultivator, iri pada kemampuan kuat mereka yang memungkinkan mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Namun, begitu dia menginjakkan kaki ke jalur kultivasi, dia menemukan bahwa dia telah melompat dari kolam ke sungai yang mengamuk. Jalur kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali. Semakin tinggi basis kultivasinya tumbuh, semakin dia merasa nasibnya tidak berada di bawah kendalinya. Melihat mayat-mayat ini, Long Chen merasa jika dia tidak bekerja cukup keras, dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Bahkan jika dia bekerja sekeras yang dia bisa, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi orang berikutnya yang terbaring di lubang ini? Langit dan bumi seperti papan permainan, sementara semua orang adalah bagian dari permainan. Jika mereka ingin melarikan diri dari papan, mereka harus terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat sehingga mereka menjadi orang yang memainkan permainan tersebut. Setelah menyaksikan mayat-mayat itu terbakar, Long Chen dan yang lainnya meninggalkan lubang gelap ini. Tempat ini memiliki hukum spasial khusus, tetapi itu bukan masalah bagi Paman Tri. Dia hanya berdiri di belakang Long Chen, dan Xia Chen langsung mampu mengirim kapal perang ke langit. Altar semakin kecil dan semakin kecil di bawah mereka sampai menghilang. Namun, butuh waktu yang cukup lama bagi kapal perang untuk naik ke atas pusaran air. Ketika Paman Tri melihat pusaran air jatuh semakin jauh ke kejauhan, dia tersenyum. Paman Pohon, kamu akan segera bisa pulang. Long Chen melihat betapa emosionalnya dia. Dia tahu bahwa setelah diperbudak selama bertahun-tahun, pelepasan ini pasti terasa tak terlukiskan. Ini semua berkat kamu, Tuan, kata Paman Tri. Saat itu, seluruh laut mulai bergolak, dan suara kehampaan pecah terdengar. Mereka kemudian melihat entitas yang sangat besar muncul. Xia Chen dan yang lainnya melompat ketakutan saat melihatnya. Kapal hantu. 4062. Ketika angin jahat bertiup, dunia menjadi gelap dan redup, tertutup awan hitam. Dalam sekejap, ki hantu yang kental memenuhi udara. Dengan itu, rambut semua orang berdiri tegak, dan sensasi membekukan menembus tulang mereka. Sepertinya mereka telah jatuh ke dalam rumah es, dan tangan dingin membungkus jiwa mereka. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka hanya menyaksikan sebuah kapal kayu raksasa menerobos ombak. Itu sangat besar, hampir seperti pulau terapung. Dibandingkan dengan itu, kapal perang Guoran seperti semut di depan naga. Kapal kayu hitam pekat itu memiliki bintik-bintik karat di atasnya, sementara tiang dan layarnya berlubang, tampak seperti berada di ambang kehancuran. Sial, kapal yang sangat besar. Tapi itu sebenarnya ruang istirahat. Guoran langsung melihat bahwa terlepas dari ukurannya, bentuknya adalah ruang istirahat yang sederhana. Bagus, kapal yang beruntung. Xia Chen, kirimkan kami. Hati-hati jangan sampai menyentuh rantai atau badan, atau kapal perang kita akan langsung runtuh, kata Long Chen bersemangat. Bos, apakah kamu serius? Xia Chen menghijau karena ketakutan. Ayolah, ini tidak seperti yang pertama kali. Long Chen tersenyum. Terakhir kali, dia telah ditipu oleh perusahaan naga melonjak dan menemukan kapal hantu dalam kejadian yang tidak terduga. Setelah itu, Long Chen berhasil mengirim kapal hantu langsung ke dermaga perusahaan naga melonjak. Mendengar perintah bosnya, Xia Chen hanya bisa mengumpulkan keberaniannya. Dia kemudian memutar kapal perang, mengirimkannya ke kapal hantu dengan kecepatan maksimum. Meski begitu, kapal hantu sebenarnya jauh lebih cepat dari mereka, mencapai mereka hanya dalam beberapa detik. Untungnya, meski berlayar melintasi udara dengan cepat, itu lebih seperti terbang di atas permukaan air. Karena tidak ada ombak yang mengamuk, mereka tidak perlu takut kapal akan terbalik. Berdiri di depan kapal hantu, Long Chen memeriksa waktunya dan melemparkan rantai dengan akurat ke pagar kapal. Selama pertemuan sebelumnya di kapal hantu, Long Chen berhasil mendapatkan beberapa rantai. Sementara sebagian darinya telah dihabiskan, dia masih memiliki persediaan yang cukup. Rantai ini adalah satu-satunya pertahanan Long Chen melawan kekuatan korosi, karena rantai lain akan langsung membusuk bahkan sebelum mendekati kapal hantu. Meminjam momentum kapal hantu, dengan tarikan sederhana, Long Chen berakhir di pagar. Setelah dia mendarat, dia langsung melemparkan rantai di belakangnya ke Paman Tri. Paman Tri hanya menangkapnya dengan tangan kiri dan mengangkat tangan kanannya ke arah orang lain. Cabang-cabang kemudian tumbuh dari lengannya dan melilit orang lain. Long Chen menarik,
dan semua orang terbang ke udara, mendarat dengan akurat di kapal hantu. Jangan sentuh tiang atau layarnya. Juga, jangan sentuh apapun yang terbuat dari besi, peringatan Long Chen. Long Chen menemukan bahwa kapal hantu ini berbeda dari semua kapal hantu lain yang dia temui. Bagian besi ditutupi bintik karat dan memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Ini jelas merupakan kapal hantu yang sangat spesial. Semua orang merasa merinding melihatnya. Bahkan jika Long Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan berani menyentuh apapun di sini. Lagi pula, auranya terlalu menyeramkan, terlalu menakutkan. Tuan, tempat ini tidak menyenangkan. Ada fluktuasi yang aneh. Ada banyak hal yang tidak murni di bawah. Tatapan Paman Tri dengan hati-hati menyapu kapal, ekspresinya suram. Dibandingkan dengan kapal hantu lainnya, yang satu ini tidak dipenuhi tentara mayat, jadi bagian atas kapal benar-benar kosong. Long Chen juga punya firasat buruk. Pada saat ini, mereka mendengar suara aneh di bawah kaki mereka. Itu adalah suara yang sangat aneh, seperti langkah kaki namun juga seperti sapu menyapu. Ketika itu muncul, rasanya seperti jutaan jarum menusuk jiwa mereka, menyebabkan jiwa mereka bergetar dan kulit mereka merinding. Saat suara ini menembus jiwa mereka, mengatakan bahwa mereka tidak takut adalah kebohongan. Hal yang paling menakutkan adalah mereka masih tidak tahu apa itu. Jangan khawatir, aku memiliki tanda penguasa hantu, jadi makhluk hidup kapal hantu tidak akan menyerangku. Mari kita lihat, kata Long Chen. Long Chen mulai berjalan ke tengah kapal karena dia melihat sebuah lorong di sana. Semua orang hanya mengikuti di belakangnya. Kapal hantu itu sangat besar sehingga butuh 2 jam penuh untuk mencapai pintu masuk. Di tengah jalan, mereka terus mendengar suara-suara aneh. Untungnya, mereka benar-benar ahli, jika tidak, hanya suara-suara tak dikenal itu yang akan menyebabkan jiwa mereka hancur. Untung juga mereka memiliki Long Chen di sisi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melanjutkan. Begitu mereka tiba di pintu masuk, mereka melihat bahwa itu mengarah ke tingkat yang lebih rendah. Begitu mereka masuk, dunia menjadi lebih gelap, dan suara-suara aneh itu juga menjadi lebih jelas. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berjalan menyusuri lorong sebelum mencapai tingkat yang lebih rendah. Tidak banyak cahaya di sini, tetapi beberapa memang masuk melalui celah kecil di geladak, jadi tidak terlalu sulit untuk melihat sekelilingnya. Mereka baru saja turun ketika mereka mendengar suara-suara aneh di belakang mereka. Guoran berteriak, tidak jauh darinya, makhluk aneh tiba-tiba muncul. Guoran secara naluriah memanggil zirahnya dan menebas pedangnya pada makhluk hidup ini. Saat percikan terbang, makhluk hidup itu sedikit bergetar, sementara Guoran jatuh kembali. Paman Tri harus menangkapnya dan menyeretnya kembali, melawan kekuatan. Hanya berkat dia, Guoran tidak batuk darah. Karena percikan api, semua orang berhasil melihat apa yang telah diserang Guoran. Itu adalah makhluk hidup dalam armor pertempuran kuno, tubuhnya kurus dan matanya tertutup rapat. Itu benar-benar tanpa kehidupan. Bentuk umumnya menyerupai manusia, dengan anggota badan dan proporsi yang mirip satu. Namun, tanduk yang menonjol dari kepalanya menunjukkan bahwa dia bukan manusia. Serangan Guoran hanya menyebabkan tubuhnya bergoyang, dan mengabaikan Long Chen. Kakinya terseret di tanah saat terus berjalan. Bentuk kehidupan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat, seru Guoran. Dia tidak menahan diri dengan serangan terakhirnya, tetapi dia tidak dapat merusak makhluk hidup ini sedikit pun. Nyatanya, yang dia sebabkan hanyalah tanda yang begitu halus pada armornya, tanda sehalus sehelai rambut. Tidak mungkin untuk menyadarinya tanpa melihat. Orang ini adalah Heaven Venerate ketika dia masih hidup. Lebih jauh lagi, dia harus dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara surga Venerate, kata Paman Tri saat dia memeriksa makhluk hidup ini. Mayat Heaven Venerate. Mereka semua terkejut. Mereka hanya mengalami betapa mengerikannya Heaven Venerates. Jadi, mengapa ada mayat Heaven Venerate di sini? Mungkinkah Heaven Venerates sebenarnya ada di mana-mana? Suara yang mereka dengar berasal dari kakinya yang terseret di tanah. Postur makhluk hidup ini aneh. Itu bergerak perlahan, seolah-olah setiap langkah melelahkan. Saat itu, mereka melihat makhluk hidup aneh lainnya di kejauhan. Sama seperti yang satu ini, dia menyeret kakinya, gerakannya aneh. Long Chen mengamati bahwa langkah kaki mereka menjaga jarak yang konsisten dan seragam satu sama lain. Setiap langkah identik dengan sempurna. Tiba-tiba, Long Chen melihat bahwa makhluk hidup ini sepertinya memegang sesuatu. Juga, mereka tanpa ekspresi berjalan ke satu arah. Long Chen memberi isyarat kepada semua orang, dan mereka bergegas ke arah yang dituju makhluk hidup itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan penghalang yang menghalangi jalan mereka. Di luar penghalang berdiri sosok yang mengesankan. Saat melihat entitas ini, jiwa Long Chen bergetar, dan bahkan wajah Paman Tri pun berubah. Seorang ahli dari era kekacauan utama. 4063. Ini adalah pria besar berambut panjang yang seluruh kepalanya lebih tinggi dari Long Chen dan sangat berotot.
Juga, kulit bagian atas tubuhnya yang berwarna merah, tembaga, dan perunggu ditutupi dengan tanda-tanda aneh. Saat ini, dia berdiri di dalam penghalang, tubuhnya diikat dengan rantai yang menghubungkannya ke kapal dari bawah dan atas. Dari apa yang bisa dilihat Long Chen, rantai itu memiliki ki hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Tampaknya ada energi yang perlahan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Long Chen dan yang lainnya bisa merasakan ki primal chaos yang menakutkan yang berasal dari tubuh orang ini. Bahkan jika Paman Tri tidak mengatakan apa-apa, mereka akan tahu bahwa dia berasal dari era kekacauan yang mendasar. Namun, makhluk hidup itu tidak memancarkan aura kehidupan seolah-olah itu adalah mayat. Tapi mengapa mayat diikat dengan rantai? Saat itu, salah satu makhluk hidup aneh itu muncul di depan penghalang dan perlahan mengulurkan tangan. Pada saat ini, Long Chen akhirnya melihat apa yang dipegangnya. Itu adalah kristal seukuran ibu jari. Kristal itu kemudian bergabung menjadi penghalang dan berubah menjadi benang seperti jaring laba-laba yang melilit pria berambut panjang itu. Ketika benang hitam itu menyatu ke dalam tubuhnya, rantai di tubuhnya bergetar. Long Chen kemudian melihat fluktuasi aneh di atas rantai. Itu menyerap energi kehidupan orang ini. Dia belum mati. Long Chen terkejut. Makhluk hidup dari era kekacauan purba ini belum mati. Masih ada energi kehidupan untuk diserap. Itu terlalu menakutkan. Makhluk hidup dari era kekacauan purba, bukankah itu fosil hidup yang sebenarnya? Tampaknya bentuk kehidupan dan rantai ini menyerap energi kehidupannya sehingga dia tidak bangun. Tuan, lihatlah. Semua makhluk hidup ini berjalan seperti mesin, menggunakan kristal hitam untuk menyerap energi hidupnya. Pakar dari era kekacauan purba ini memiliki energi kehidupan yang menakjubkan sehingga mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk mencegahnya terbangun. Tampaknya seluruh kapal hantu ini dibuat sebagai penjara, dan satu-satunya di penjara ini adalah dia, simpul Paman Tri dengan muram. Long Chen mengangguk. Sepertinya memang begitu. Kami hanya tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki makhluk hidup ini. Haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Jika dia menyerang kita, kita akan mati di tangan kita sendiri. Long Chen terus memeriksa pria berambut panjang itu. Meskipun dia hanya diam berdiri di sana seperti mayat, Long Chen bisa merasakan kekuatan apokaliptik di dalam tubuhnya. Begitu dia bangun, apalagi dia, bahkan Heaven Venerate hanya akan menjadi semut di depan keberadaan ini. Dari ekspresi Paman Tri, sepertinya ahli ini berkali-kali lebih kuat darinya. Mereka tidak berada di level yang sama. Senior, bangun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Long Chen memanggil ahli naga dengan jiwanya. Namun, ahli naga tidak menjawab. Bahkan ketika Long Chen berteriak beberapa kali lagi, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Saat Long Chen berpikir bahwa dia tidak dapat menjangkau ahli naga, suaranya tiba-tiba terdengar. Seorang prajurit langit berbintang. Anda benar-benar bertemu dengannya. Suara ahli naga dipenuhi dengan sedikit keheranan. Prajurit langit berbintang. Kedengarannya agak akrab. Sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Long Chen merasa seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Tentu saja akrab. Kembali di Pil Valley, gadis itu Wan King bertanya tentang asal-usul bintang jatuh, dan Anda datang dengan beberapa cerita konyol tentang Anda menjadi prajurit langit berbintang yang tak tertandingi yang akan memberinya bintang jatuh. Anda tidak ingat kontra Anda sendiri. Long Chen merasa malu. Tidak heran itu terdengar begitu akrab, jadi dia sendiri yang menemukan nama itu. Dia tidak menyangka nama acak yang dia keluarkan menjadi keberadaan yang sebenarnya. Untuk mengurangi rasa malunya, Long Chen bertanya, Senior, bisakah dia diselamatkan? Haruskah saya menyelamatkannya? Kamu bisa menyelamatkannya, dan dia tidak akan menyerangmu. Penguasa hantu mencoba mengubah orang ini menjadi bonekanya. Itu sebabnya dia meninggalkannya dengan sedikit pun jejak kehidupan. Namun, Warrior of the Starry Sky memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Jika energi hidupnya tidak terus-menerus dikendalikan, dia akan segera terbangun. Itu sebabnya mereka menggunakan penghalang dan kristal ini untuk mengikatnya. Mereka tidak ingin api hidupnya padam, tapi mereka juga tidak ingin dia terbangun, kata ahli naga itu. Long Chen merasa jauh lebih nyaman setelah mendengar itu. Lagi pula, musuh dari musuhnya adalah temannya. Jika penguasa hantu ingin melakukan sesuatu, Long Chen harus menghentikannya kapanpun dia bisa. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya, dia tidak keberatan. Biasanya, inti dari sesuatu terletak di pusat atau kepala. Namun, inti kapal hantu ini sebenarnya terletak di bagian ekor. Ada kemudi raksasa di sini, yang disegel. Tapi untungnya, Long Chen sudah memiliki pengalaman. Dengan memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dengan cepat bereaksi. Begitu dia bisa mengendalikan kemudi, dia bisa memandu kapal hantu kemanapun dia mau. Namun, kali ini, Long Chen tidak hanya ingin mengendalikan arah, tetapi juga seluruh kapal hantu. Menahan rasa sakit, dia melepas penutup mata.
Saat mata kirinya berderit terbuka, jeritan dingin hampir keluar dari bibirnya, meskipun toleransi rasa sakitnya luar biasa. Dari dalam matanya, bunga neraka terwujud sekali lagi, menyebabkan kemudi bergetar. Pada saat itu, semua yang ada di kapal hantu muncul dalam mata pikiran Long Chen. Meringis kesakitan, Long Chen menutupi mata kirinya dengan tangan gemetar. Dia tidak bisa lagi melihat keluar dari itu. Untuk menggunakannya berulang kali tanpa pulih sepenuhnya akan sangat merugikannya. Setelah beberapa saat, Long Chen menyeka darah yang mengalir dari matanya. Takut Yu Qingxuan akan merasa khawatir, dia baru kembali setelah dia bisa mengendalikan ekspresinya. Dengan informasi baru ini, dia tahu bahwa kapal hantu ini memiliki 3 tingkatan. Prajurit langit berbintang diikat di tingkat menengah, dan kristal berasal dari peti di tingkat bawah. Begitu saja, boneka-boneka itu terus bergerak dari tingkat bawah ke tingkat menengah, gerakan mereka seperti robot. Awalnya, ada penghalang antara 2 level. Tetapi dengan kendali baru Long Chen atas kapal hantu, penghalang ini tidak berpengaruh padanya. Dia kemudian tiba di peti kristal dan melihat kristal seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya di sini, semuanya mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Long Chen tidak tahu apa gunanya benda-benda ini, jadi dia hanya melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dengan itu, boneka-boneka itu mulai berkeliaran secara acak di sekitar peti karena tidak ada kristal. Setelah kehilangan tujuannya, boneka-boneka itu seperti orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, Long Chen menyuruh Xia Chen mengarahkan mereka, dan mereka langsung menggunakan kapal hantu raksasa ini untuk bepergian. Long Chen dan yang lainnya berjaga-jaga di atas prajurit langit berbintang. Pada hari ke-7, tangan yang terakhir bergetar, menggairahkan Long Chen dan yang lainnya. 4064. Jari-jari prajurit itu berkedut beberapa kali, mengeluarkan suara logam yang tajam seolah-olah buku-buku jarinya telah berkarat, menyebabkan semua orang di sekitarnya mengernyit. Ini baru 7 hari, dan dia sudah sedikit pulih. Apakah kekuatan hidup seorang prajurit langit berbintang benar-benar luar biasa? Tanya Long Chen. Aku hanya bisa melihatnya melalui matamu, jadi aku tidak bisa menilai kekuatannya yang sebenarnya. Tapi jika dia bisa mulai membebaskan dirinya dari hukum Ghost Sovereign hanya dalam 7 hari, dia mungkin luar biasa bahkan di antara Warriors of the Starry Sky, kata ahli naga dengan sedikit ketertarikan pada nadanya. Mengapa mereka disebut Warriors of the Starry Sky? Tanya Long Chen. Karena mereka berasal dari ras langit berbintang di era kekacauan utama dan memiliki diagram bintang bawaan di tubuh mereka. Mengandalkan energi astral untuk berkultivasi, mereka dikatakan sebagai pejuang terkuat di bawah langit berbintang saat itu. Mereka tak kenal takut, tetapi mereka menghilang secara misterius di era dahulu kala. Karena sudah berapa lama waktu berlalu, legenda prajurit langit berbintang tidak diketahui banyak orang, kata pakar naga itu. Prajurit terkuat di bawah langit berbintang. Hati Long Chen bergetar. Bukankah itu berarti mereka tak tertandingi? Atau apakah itu berarti ada keberadaan yang lebih kuat di atas langit berbintang? Bos, ada daratan di depan. Teriakan gembira Xia Chen terdengar saat semua orang memperhatikan prajurit langit berbintang. Jadi, Long Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Apakah mereka telah menyeberangi sungai surga begitu cepat? Merasa sedikit enggan, Long Chen dan yang lainnya meninggalkan sisi prajurit dan naik ke kapal hantu. Seperti yang diharapkan, ada daratan tak berujung di depan. Tidak, Tuan, itu bukan tanah. Itu adalah tubuh makhluk hidup. Paman Trilah yang berteriak saat melihat tanah itu. Sebuah tubuh. Apa? Guoran dan yang lainnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka masih sangat jauh dari daratan. Namun, dari apa yang mereka lihat, sepertinya menutupi seluruh cakrawala dan menyebar sejauh mata memandang. Tubuh makhluk hidup apa yang bisa sebesar itu? Mungkinkah? Tanya Long Chen. Ya, mungkin memang begitu. Tidak ada makhluk hidup lain yang sebesar itu. Paman Tri mengangguk, memikirkan hal yang persis sama dengan Long Chen. Kapal hantu terus maju. Begitu mereka lebih dekat ke daratan, aroma berdarah menyerang mereka saat mereka melihat burung yang tak terhitung jumlahnya, monster mirip ikan, dan monster laut di sekitar. Mereka melihat banyak monster laut yang begitu kuat sehingga mereka harus dianggap sebagai Heaven Venerate. Dari kapal hantu, mereka bisa melihat tubuh besar mereka. Ada monster laut yang tak terhitung jumlahnya melahap daratan ini. Ketika kapal hantu mendekat, monster laut yang menakutkan itu mundur, bahkan ada yang langsung melarikan diri. Apakah ini paus laut? Tapi, Guoran masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang kita lihat mungkin adalah paus laut muda, tapi yang ini seharusnya sudah dewasa yang umur panjangnya telah berakhir dan mati karena usia tua di sini, kata Long Chen. Meninggal karena usia tua? Mustahil. Bukankah seharusnya keberadaan tingkat ini abadi? Bahkan jika mereka mati, tubuh mereka seharusnya kebal terhadap pembusukan dan pembusukan. Itu bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi seperti ini, kata Guoran. Semua hal di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Selain itu,
ras paus laut berbeda dengan ras Kunpeng. Mereka selalu mengikuti dao alami dan tidak berperang melawan surga, memungkinkan pengikatan Tao surgawi. Mereka lahir di laut, tumbuh di laut, dan mati di laut. Dan sebelum mati, mereka membiarkan basis kultivasi mereka menghilang sehingga makhluk hidup lain dapat mengkonsumsinya. Semua pertahanan mereka dihapus saat mereka menunggu kematian turun. Segala sesuatu yang diberikan laut besar kepada mereka, akan mereka berikan kembali ke laut. Ini adalah cara mereka membalas tempat yang membesarkan mereka. Ini dapat dianggap sebagai jenis kelahiran kembali nirvanik lainnya. Ketika daging mereka dikonsumsi, tubuh mereka tenggelam ke dasar laut. Setelah itu, lebih banyak monster laut akan terus memakannya sampai mereka jatuh jauh ke dasar laut, dan bentuk kehidupan terlemah di dasar laut akan mengkonsumsi sisa makanan, mendapatkan nutrisi yang cukup bagi mereka untuk tumbuh dan bereproduksi selama jutaan tahun. Dari saat paus laut mati hingga mayat mereka jatuh ke dasar laut, puluhan ribu tahun telah berlalu. Proses ini diberi nama yang menyedihkan namun indah, kejatuhan paus. Paus melahap 10.000 makhluk hidup, dan jatuhnya paus memberi makan 10.000 makhluk hidup. Sebelum ini, kami melihat paus laut melahap monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kita melihat paus jatuh memberi makan monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti takdir, desah Long Chen dengan emosional. Paus laut tidak bisa disebut suci, tapi setidaknya dia tahu kapan harus membalas kebaikan. Itu mengikuti dao alami dan tidak hanya dengan egois menuntut lebih dan lebih. Pada akhirnya, ia mengembalikan semuanya kembali ke laut. Tapi manusia, hanya sedikit yang akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, manusia adalah kelompok yang paling rakus. Tidak peduli berapa banyak yang mereka peroleh, mereka selalu menuntut lebih. Iblis saling membunuh. Adapun manusia, mereka kadang-kadang bahkan lebih buruk daripada iblis. Apa yang membuat manusia begitu kejam? Keserakahan murni. Mungkin tidak sesederhana itu. Apakah ada tangan jahat di langit dan bumi yang terus-menerus menarik kegelapan di dalam hati manusia, mendorong umat manusia ke kedalaman kejahatan? Ketika kapal hantu melewati mayat paus laut, beberapa monster laut meraung ke arah mereka, memelototi kapal hantu, ketakutan namun tidak mau meninggalkan wilayah mereka. Sayang sekali itu terlalu besar. Tidak ada cara untuk menyimpannya, kata Guoran. Apa, kamu ingin memakannya juga? Ia mengembalikan tubuhnya ke laut, dan kamu tidak lahir dari laut, kata Xia Chen. Kamu benar, desah Guoran. Ayo kita berkeliling. Long Chen memandangi daging dan darah yang sangat besar. Sejujurnya, dia sedikit tertarik. Jika ini dilemparkan ke ruang kekacauan utama, siapa yang tahu berapa banyak energi kehidupan yang akan dilepaskan? Akankah pohon fusang dan pohon bulan langsung tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Namun, Long Chen memiliki garis bawahnya sendiri. Xia Chen benar, paus laut telah kembali ke laut. Jika dia mengambilnya, itu akan seperti mencuri dari sedekah. Long Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan pergi. Ukuran paus laut tidak bisa dihitung dengan angka sederhana. Butuh Long Chen dan yang lainnya 3 hari untuk berpindah dari tubuhnya ke kepalanya. Selama 3 hari ini, mereka semakin terkejut. Berapa banyak hewan yang dikonsumsi paus laut dalam hidupnya untuk tumbuh hingga sebesar ini. Untungnya, itu kembali ke laut. Kalau tidak, mungkin setiap makhluk hidup di laut akan dilahap. Ketika mereka mencapai kepala paus laut, mereka terkejut menemukan bahwa wilayah ini tidak memiliki monster laut. Apa yang sedang terjadi? Apakah kepala paus terlalu keras untuk dimakan? Guoran mau tak mau menatap Long Chen. Long Chen juga bingung. Jangan lihat aku. Semua yang saya tahu hanya dari buku-buku akademi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, mereka mendengar suara rantai diseret melintasi geladak, menyebabkan mereka berbalik dan melihat bahwa prajurit langit berbintang telah berjalan ke geladak setelah meninggalkan formasi. Dengan kelambatan yang disengaja, Warrior of the Starry Sky memiringkan kepalanya ke atas, membiarkan rambutnya tergerai ke belakang dan memperlihatkan wajahnya yang berwarna perunggu. Dia kemudian melihat paus laut dan tiba-tiba mengangkat tangan. Boom! Yang mengejutkan semua orang, kepala paus laut itu meledak, dan benda besar terbang keluar, langsung menuju ke kapal hantu. Itu inti kristal paus laut, seru Long Chen. 4065. Ketika inti kristal raksasa terbang ke tangan orang itu, cahaya astral mengalir keluar. Saat berikutnya, inti kristal yang sangat besar itu menyusut dan ditangkap olehnya. Prajurit itu langsung membuka mulutnya dan menggigit, menyebabkan percikan api beterbangan. Yang mengejutkan semua orang, inti kristal paus laut itu dimakan secara paksa gigitan demi gigitan. Long Chen dan yang lainnya berdiri dalam kesunyian, tidak dapat bereaksi saat mereka menyaksikan pemandangan menakjubkan yang terbentang di depan mereka. Individu di depan mereka tampak sangat kelaparan, melahap inti kristal dengan intensitas yang hampir putus asa. Ketika dia selesai, percikan vitalitas perlahan mulai bersinar di tubuhnya. Dia sepertinya telah direvitalisasi. Tiba-tiba,
Kapal hantu itu bergetar dan dia benar-benar melompat ke kepala paus laut. Dari situlah inti kristal terbang keluar. Dia kemudian meraih dan menarik. Saat dia melakukannya, langit bergetar dan cahaya astral mengembun menjadi raksasa berbintang di belakangnya. Raksasa berbintang setinggi langit dan terdiri dari cahaya miliaran bintang. Pada saat ini, sosok raksasa ini juga menjangkau ke arah kepala paus laut. Boom! Dengan ledakan yang menggetarkan surga, mayat paus laut melepaskan gelombang besar, sementara Long Chen dan yang lainnya melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka melihat tangan berbintang raksasa itu dengan paksa mencabut tulang punggung raksasa paus laut. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan mayatnya berubah bentuk dan monster laut melarikan diri ketakutan. Boom! Tulang belakang yang sangat besar kemudian muncul di atas 9 langit, begitu besar sehingga tampak seperti cambuk surgawi, mengeluarkan tekanan surgawi yang mengerikan. Ketika paus laut mati, ia menghilangkan semua pertahanannya sehingga orang lain dapat melahap tubuhnya. Namun, ada 2 tempat di mana ia tidak bisa menghilangkan energinya. Tempat-tempat itu adalah inti kristal dan tulangnya. Inti kristal adalah tempat semua energinya terkonsentrasi, sedangkan tulang adalah fondasi yang menopang tubuhnya yang sangat besar. Jadi, bahkan paus laut pun tidak dapat menghilangkan energi di dalamnya. Hanya setelah daging dan darahnya dikonsumsi sepenuhnya, energi inti kristal dan tulangnya perlahan akan menghilang. Dan baru setelah itu tulang-tulangnya bisa tenggelam ke kedalaman laut dan terus menyediakan makanan bagi makhluk hidup di dasar laut. Ketika tulang belakang dicabut dari tubuhnya, itu seperti cambuk dewa, sebuah eksistensi yang mengguncang jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cahaya astral dan sosok raksasa menghilang, cambuk dengan cepat menyusut hingga panjangnya hanya 3 meter dan kemudian melilit pinggang prajurit itu. Prajurit itu melihat sekeliling seolah menilai di mana dia berada. Setelah itu, dia hanya melangkah ke dalam kehampaan. Dengan beberapa langkah, dia menghilang, meninggalkan Long Chen yang terkejut dan yang lainnya. Sungguh menakutkan. Di level berapa dia? Guoran dan yang lainnya saling menatap, tertegun. The Heaven Venerate yang mereka temui sebelumnya sangat kuat bahkan kekuatan gabungan mereka tidak cukup untuk mengalahkannya. Setelah itu, mereka memasuki mata iblis dan melihat paman pohon membunuh Heaven Venerate dengan satu pukulan. Itu memberitahu mereka bahwa bahkan Heaven Venerates bukanlah eksistensi yang tak tertandingi. Kemudian mereka menemukan bentuk kehidupan dari era primal chaos ini. Dia berada di ambang kematian, tetapi begitu dia bangun, dia berhasil merobek inti dan tulang belakang kristal paus laut. Setelah dia mengkonsumsi inti kristal dan sepertinya mengambil tulang belakang sebagai senjata, dia pergi begitu saja. Di depannya, mungkin bahkan Heaven Venerates hanya bisa berlutut dan menjauh. Mengikuti bos selalu membuat saya melihat lebih banyak tentang dunia. Orang-orang bertanya kepada saya mengapa saya begitu rendah hati. Hal utama adalah bagaimana saya bisa menjadi sangat penting setelah melihat begitu banyak keberadaan yang menakutkan, kata Xia Chen dengan sedikit teror. Orang sombong adalah orang yang belum pernah melihat dunia. Orang-orang yang pernah melihat dunia tidak pernah merasa dirinya begitu kuat karena mereka telah melihat dunia yang lebih luas. Hanya katak di dasar sumur yang terus bersuara keras seolah takut orang lain tidak mengetahui keberadaan mereka. Sial, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Prajurit terkuat di bawah langit berbintang apa? Dia benar-benar kasar. Meskipun Long Chen tidak keberatan, karena dia tidak berpikir bahwa orang ini bisa memberinya sesuatu yang baik, baginya untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun tidak sopan. Bos, apa yang kamu bicarakan? Tanya Guoran dan yang lainnya, merasa kaget. Long Chen belum memberitahu mereka tentang prajurit langit berbintang. Sekarang mereka bertanya, dia menjelaskan dengan sederhana. Guoran dan yang lainnya juga sebelumnya tidak pernah mendengar tentang Warriors of the Starry Sky. Tapi setelah melihat kekuatan menakutkan orang ini, mereka harus setuju dengan penjelasan Long Chen. Prajurit terkuat di bawah langit berbintang. Tampaknya mereka tidak perlu ragu dengan pernyataan itu, kata Xia Chen. Itu karena, aku merasa begitu Dragon Blood Legion mencapai puncaknya, kita akan menjadi orang yang memiliki gelar itu, kata Guoran dengan percaya diri. Kamu membual kepada siapa? Jika Anda memiliki energi, Anda harus memikirkan cara meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Jika Anda membidik terlalu tinggi sehingga langkah kakinya terlalu besar, Anda mungkin akan menarik otot, kata Long Chen. Kekuatan prajurit ini begitu besar sehingga cukup membuat orang lain merasa putus asa. Mengatakan bahwa mereka akan melampaui orang ini pasti menyombongkan diri terlalu dini. Prajurit langit berbintang telah pergi, sementara iblis laut yang melahap paus laut juga ketakutan. Tapi mungkin tidak akan lama sebelum mereka semua kembali. Di kapal hantu, tidak ada yang berani menyerang Long Chen dan yang lainnya, jadi semuanya berjalan lancar. Xia Chen terus mengarahkan mereka dalam perjalanan, mengelilingi mayat paus laut. Saat mereka bepergian, Long Chen mencoba mengendalikan boneka-boneka itu. Tetapi terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak dapat melakukannya. Begitu saja, mimpinya untuk mengubahnya menjadi bonekanya tidak bisa menjadi kenyataan.
Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah melakukan perjalanan panjang melintasi sungai surga. Karena itu, Long Chen memutuskan untuk menggunakan Earth Cauldron untuk memurnikan pil. Dia harus benar-benar memperbaiki lebih banyak pil. Seperti sebelumnya, semua pil Immortal King miliknya telah dibagikan kepada semua orang. Melalui perusahaan perdagangan Huayun, dia dapat mengirim pil ke keluarga Luo di surga cahaya gelap, bersama dengan buah dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen ingin mengubah keluarga Luo menjadi kekuatan tertinggi untuk menebus tindakan ibunya. Selama waktu ini, Demon Moon Furnace dan Moon and Star Refining Furnace juga tidak kendur. Mereka membantu Long Chen memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa diberikan kepada Xia Chen dan yang lainnya, dan beberapa dikirim pergi. Berkat itu, Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya mencapai Heaven Stage ke-7 dari alam Immortal King. Mahkota dao surgawi mereka tumbuh semakin kokoh, begitu pula kendali mereka atas energi langit dan bumi. Saat ini, hanya Long Chen yang masih berada di alam Immortal King awal. Dia bahkan tidak dihitung telah mencapai Heaven Stage pertama. Dalam hal ranah, dia telah terlempar jauh ke kejauhan. Namun, dia tidak terburu-buru. Bahkan ahli naga telah memberitahunya bahwa jalur kultivasi seni tubuh Hegemon 9 bintang adalah jalur yang berfokus pada tubuh fisik sebagai fondasi. Setelah meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, meningkatkan wilayahnya semudah mengangkat tangan. Selain itu, dia bahkan tidak perlu khawatir fondasinya akan goyah. Ketika Long Chen mengeluarkan Earth Cauldron untuk memurnikan pil, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Jika aku menggunakan Earth Cauldron untuk memurnikan pil, bukankah iblis hatiku akan dilepaskan? Dalam sekejap, kegembiraan Long Chen menghilang. Jika iblis hatinya dilepaskan, itu akan mengganggu pikiran dan emosinya. Selain itu, mengingat Long Chen telah menjebaknya kali ini, tidak ada yang bisa menebak tindakan pembalasan seperti apa yang mungkin dia lakukan. Yah, kurasa aku akan melihatnya. Mungkin kita bisa membicarakannya. Long Chen dengan hati-hati membuka tutupnya sedikit pun. Setiap gerakan dari hatinya iblis dan dia akan membantingnya hingga tertutup. Namun, ketika pikirannya merayap ke dalam kuali bumi, ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Kuali bumi benar-benar kosong, dan iblis hati yang tersegel telah pergi. 4066. Long Chen mewaspadai iblis hatinya yang tiba-tiba mencoba melarikan diri. Karena itu, dia agak enggan menggunakan Earth Cauldron untuk memurnikan pil, takut hal itu akan melepaskan iblis hatinya. Akibatnya, dia curiga bahwa iblis hatinya menipu dia untuk membuka tutupnya sepenuhnya sehingga bisa keluar. Tetapi yang mengejutkannya, Long Chen akhirnya menemukan bahwa setan hatinya benar-benar telah pergi, dan kuali bumi benar-benar kosong. Bahkan ketika Long Chen memeriksa ulang, dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan iblis hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen tercengang. Setan hatinya benar-benar pergi. Apakah itu telah disempurnakan? Namun, Long Chen dengan cepat membuang pikiran itu. Iblis hatinya adalah sisi lain dari dirinya, jadi tidak bisa menghilang begitu saja. Apakah dia melarikan diri ketika aku menggunakan Earth Cauldron untuk menghancurkan gerbang neraka? Long Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk. Itulah satu-satunya saat kuali bumi lolos dari kendalinya, yang juga merupakan satu-satunya saat iblis hati memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen merasa kedinginan. Apakah dia akan seperti Leng Yuyan di masa depan? Apakah akan ada dua dari dia? Bahkan setelah kuali bumi dibuka sepenuhnya, tidak ada yang terjadi. Long Chen bahkan berharap iblis hatinya menyerangnya. Namun, tidak ada yang seperti itu, iblis hati benar-benar pergi. Long Chen kecewa dan frustrasi, sampai-sampai kegembiraannya karena bisa menggunakan kuali bumi untuk memurnikan pilnya. Hilangnya iblis hatinya membuatnya khawatir, dan entah bagaimana, dia juga merasa kehilangan hal terpenting baginya. Long Chen memang membenci dan takut pada iblis hatinya. Tapi sekarang setelah iblis hatinya pergi, hatinya terasa kosong. Jiwanya tidak lengkap. Brengsek, kemana dia pergi? Bagaimana dia bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia memeriksa kuali bumi yang kosong. Namun, tidak ada jawaban yang datang. Mungkin kuali bumi tahu kemana perginya iblis hatinya. Namun, itu tidak memberi tahu Long Chen. Itu seperti senjata tanpa emosi, hanya sedingin es. Setelah beberapa saat, Long Chen menekan emosinya. Fakta bahwa iblis hatinya telah menghilang hanyalah kenyataan, tetapi Long Chen percaya bahwa dia akan datang untuk menemukannya. Tanpa Long Chen, iblis hatinya tidak lengkap. Dengan nada yang sama, dia juga tidak lengkap tanpa iblis hatinya. Cepat atau lambat, mereka berdua harus saling berhadapan lagi. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sendiri, karena dia tidak mampu dikalahkan oleh iblis hatinya. Karena itu, Long Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tujuan berikutnya, memurnikan pil dengan Earth Cauldron. Ketika Long Chen mengirim api ke kuali bumi, dia menemukan bahwa tidak ada reaksi sama sekali.
Dia kemudian menyalakan api selama 1 jam, tetapi kuali bumi tetap sedingin es. Cih, sepertinya masih terlalu dini untuk menggunakannya untuk memurnikan pil. Saya harus menggunakan api saya untuk membangkitkan rune alkimia terlebih dahulu, Long Chen menyadari. Dengan kuali yang masih tertidur, tidak dapat membantunya, Long Chen harus membangunkan rune terlebih dahulu. Sebagai pewaris ingatan pil sovereign, Long Chen secara alami tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu. Dengan kekuatan Huolinger saat ini dan kekuatan spiritualnya yang kuat, bahkan tungku pil yang merupakan benda surgawi domain dunia akan mengaktifkan runenya dalam sekejap mata. Namun, kuali bumi telah berada di tengah-tengah proses ini selama 1 jam, dan bahkan tidak memanas sedikit pun, apalagi mengaktifkan rune. Melihat fenomena ini, Long Chen tahu bahwa tidak mungkin mengaktifkannya tanpa menghangatkannya selama beberapa hari. Long Chen kemudian menyerahkan masalah memanaskan kuali ke Huolinger. Lagi pula, dia tidak terburu-buru. Agar tidak memikirkan masalah iblis hatinya, Long Chen melakukan yang terbaik untuk bersantai. Dia menghabiskan setiap hari bersama Yu Qingxuan di kepala kapal, menikmati pemandangan, atau minum bersama Guoran dan yang lainnya. Sisa perjalanan mereka melintasi sungai surgawi diperlakukan sebagai liburan. Dengan mereka berada di kapal hantu, bahaya sungai surgawi tidak berani mengganggu mereka, langsung melarikan diri saat melihat kapal hantu. Namun, para prajurit Dragon Blood masih hidup, dan selain minum anggur dengan Long Chen, sisa waktu mereka dihabiskan untuk berkultivasi. Mereka sering bertukar petunjuk untuk menguatkan teori satu sama lain. Bagaimanapun, mereka baru saja mengkonsumsi buah dao surgawi tertinggi ganda, dan peningkatan kekuatan ini masih baru bagi mereka. Sepenuhnya memahami itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Saat mereka menggabungkan kekuatan ini dengan pengalaman tempur mereka sendiri, mereka juga melatih kerja sama mereka. Legiun Dragon Blood mampu mengikuti bos mereka karena mereka cukup kuat, dan aspek penting dari itu adalah mereka harus mampu menutupi kelemahan satu sama lain. Bersama-sama, mereka akan melepaskan kekuatan gabungan yang jauh lebih besar dari sekedar tambahan sederhana. Mereka tahu bahwa mereka hanyalah orang biasa. Alasan mengapa mereka dapat mencapai level mereka saat ini adalah, selain kontribusi Long Chen, berkat mereka dapat bekerja sama dengan sempurna. Di luar Dragon Blood Legion, mereka tidak bisa dibandingkan dengan musuh mereka. Sebagai kelompok prajurit Dragon Blood pertama yang berkumpul, mereka harus memikul beban yang lebih besar di pundak mereka, memikul tanggung jawab untuk menemukan lebih banyak rekan mereka dan membantu mereka kembali. Tapi pertama-tama, mereka harus menemukan tingkat lama komunikasi diam mereka, membiarkan Dragon Blood Legion menjadi satu pelat besi sekali lagi. Setelah semua prajurit Dragon Blood berkumpul sepenuhnya, dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan Heaven Venerate adalah eksistensi yang bisa mereka tantang tanpa rasa takut. Selama ini, Yu Qingxuan juga tidak mengendur. Dia secara pribadi menyempurnakan pil Immortal King untuk semua orang, dan pilnya sebenarnya jauh lebih baik daripada pil Long Chen. Itu karena Long Chen tidak punya waktu untuk memperbaiki pil secara pribadi. Sebagian besar pilnya disuling oleh Huolinger dan tungku miliknya sendiri. Dalam hal alkimia, jika Anda tidak berlatih, Anda mengalami kemunduran. Tapi Long Chen benar-benar tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk alkimia. Yu Qingxuan berbeda. Dia fokus padanya dan dengan keras kepala turun ke Dao of Alchemy. Kalau tidak mungkin dia bisa menyempurnakan pil emas kelas tak tertandingi di usia yang begitu muda, mengguncang seluruh dunia alkimia. Jika Long Chen memiliki fokus yang sama pada alkimia, prestasinya pasti tidak kalah dengan Yu Qingxuan. Namun, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, dan perhatiannya terpecah pada banyak hal. Dia tidak memiliki fokus Yu Qingxuan dalam hal ini. Selain itu, api inti Yu Qingxuan adalah api pelangi surgawi, dan itu adalah api yang sangat murni. Di sisi lain, nyala api Long Chen adalah gabungan dari banyak nyala api. Kekuatan destruktifnya mungkin luar biasa, tetapi untuk memurnikan pil, itu seperti menjadi Jack of all trade dan Master of none. Yu Qingxuan menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan pil Immortal King. Sebagian diberikan kepada Xia Chen dan yang lainnya, sedangkan mayoritas disimpan untuk Long Chen. Lagi pula, Long Chen telah memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan pil senilai lautan ketika dia mulai meningkatkan wilayahnya. Setengah bulan berlalu dengan cara ini, dan pada saat ini, rune kuali bumi menyala, menyebabkan Long Chen menjadi bersemangat sekali lagi. Akhirnya aku bisa mulai. Mari kita lihat seperti apa pil yang dimurnikan oleh item suci Primal Chaos. 4067. Hanya memanaskan kuali sudah memakan waktu setengah bulan, jadi sekarang Long Chen langsung mulai memurnikan pil Immortal King. Meskipun bahan untuk pil itu sangat berharga, kesulitan penyempurnaannya tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, mereka hanya dapat dianggap sedikit di atas rata-rata di antara pil arus utama. Adapun mengapa Long Chen memurnikannya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kuali bumi untuk memurnikan pil. Dia tidak tahu apa hasilnya, jadi dia memilih pil Immortal King yang sederhana.
Setelah pemanasan kuali selesai, Long Chen melemparkan pil obat ke dalam kuali dan mulai memurnikannya menjadi bubuk. Apa? Namun, begitu Long Chen mulai, dia melompat. Bagaimana ini terjadi? Di samping, Yu Qingxuan, yang berjaga, juga tertegun. Bahan-bahan yang dilemparkan Long Chen ke kuali bumi langsung lenyap, dan bahkan abunya pun tidak tersisa. Yu Qingxuan dan Long Chen bertukar pandang. Sebagai ahli alkimia, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Long Chen melemparkan lebih banyak bahan obat, dan kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Bahan-bahannya langsung meleleh dan diserap oleh kuali bumi. Long Chen, apakah kamu perlu mengorbankan bahan yang cukup untuk kuali bumi sebelum kamu dapat mulai memurnikan pil, berteori Yu Qingxuan. Mungkin itu masalahnya. Long Chen mulai memasukkan ramuan obat. Pada awalnya, itu hanya beberapa kali, tetapi kemudian dia mulai melempar dalam jumlah besar. Pada akhirnya, Long Chen membuang bahan obat dari ruang kekacauan utama seperti sampah, sementara Yu Qingxuan memasukkannya ke kuali bumi. Setiap bahan ini sangat berharga, dan siapapun akan mati karena rasa sakit karena kehilangan semuanya. Untungnya, Long Chen tidak peduli. Dia memiliki bahan obat berharga ini sebanyak yang dia butuhkan. Lili air mata iblis, dafodil kumis surgawi, rumput bintang naga, mereka dibuang seperti rumput biasa. Long Chen memutuskan untuk melihat mana yang lebih besar, jumlah bahan obat yang dimilikinya, atau jumlah yang diinginkan kuali bumi. Jika dia memiliki makan, maka dia bisa memakan semuanya. Melihat pemandangan ini, Yu Qingxuan menjadi mati rasa. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak ramuan obat yang dimiliki Long Chen. 2 jam penuh kemudian, mereka telah melemparkan sekitar 3.000 mil bahan obat di dalam kuali bumi. Tidak ada cara untuk menghitung nilai bahan berharga ini. Bagaimanapun, Yu Qingxuan belum pernah melihat begitu banyak bahan dalam hidupnya. Akhirnya, sentuhan cahaya coklat datang dari Earth Cauldron, dan ramuan obat yang dimasukkan Long Chen berhenti menghilang tanpa jejak. Sepertinya kuali bumi akhirnya penuh. Adapun bidang obat yang sangat besar di ruang kekacauan utama, sekarang hampir tandus. Untuk memulihkannya dengan cepat, Long Chen melemparkan mayat abadi lainnya ke tanah hitam. Begitu saja, ramuan obat berkembang biak dengan cepat lagi. Long Chen akhirnya mulai memurnikan pil secara resmi dan melemparkan bahan obat ke dalam kuali bumi. Bahan-bahan itu langsung meleleh, dan dalam sekejap berubah menjadi bubuk. Yu Qingxuan menjerit kaget. Memurnikan bahan menjadi bubuk adalah langkah pertama untuk memurnikan pil. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kemurnian bubuk obat berkorelasi langsung dengan kualitas akhir pil. Setelah penyempurnaan suatu bahan selesai dan diubah menjadi bubuk, kemurnian bubuk ditetapkan. Tidak peduli berapa banyak kotoran yang tersisa, Anda hanya bisa menggunakannya atau membuangnya. Tidak mungkin ada penyempurnaan kedua, jika tidak, saat Anda menghilangkan kotoran, Anda juga akan menghilangkan esensi bahannya. Yu Qingxuan adalah seorang master alkimia, jadi dia bisa langsung mengatakan bahwa bubuk obat ini memiliki kemurnian tertinggi, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dalam praktiknya. Tidak peduli seberapa hebat kendali apimu, akan selalu ada sedikit ketidakmurnian pada akhirnya. Itu tidak dapat dihindari karena menghilangkan pengotor lebih lanjut akan selalu merusak esensi dari produk akhir. Itu yang disebut esensi dan ampas menjadi satu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kotoran itu adalah dengan menghilangkannya lebih jauh dalam proses penyempurnaan, mendorongnya selangkah demi selangkah. Namun, tujuan terbesarnya adalah untuk melestarikan esensi pil obat. Yang mengejutkan mereka, bubuk yang baru saja dimurnikan Long Chen ini tidak memiliki kotoran sama sekali. Ini menentang pengetahuan umum tentang dunia alkimia. Mungkinkah Long Chen dan Yu Qingxuan tiba-tiba memikirkan kemungkinan? Long Chen menjadi bersemangat. Apakah ini mengapa kuali bumi mengonsumsi begitu banyak bahan? Apakah Earth Cauldron mengkonsumsi ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengubah dirinya menjadi tempat bergizi untuk pil obat? Ketika penyempurnaan pil dimulai, kuali menyerap kotoran dan esensi yang menyertainya untuk memulihkan energinya sendiri. Hanya karena alkemis tidak mampu melakukan sesuatu tidak berarti kuali pil ini tidak mampu melakukannya. Dengan demikian, Long Chen dan Yu Qingxuan tertegun tetapi juga senang. Mereka melihat jalur alkimia lain di depan mereka. Sebelumnya, mereka hanya memedulikan teknik alkimia mereka sendiri, tidak mengandalkan tungku pil. Tapi kuali bumi yang kuat ini menunjukkan kepada mereka cara lain untuk mengembangkan keterampilan alkimia mereka. Long Chen kemudian memasukkan lebih banyak bahan obat ke dalam kuali bumi, dan mereka langsung berubah menjadi bubuk tanpa Long Chen bahkan perlu melakukan apapun. Semuanya sederhana. Setelah bubuk obat dihaluskan, menyatukannya, menggabungkannya, dan menutup-tutupnya semuanya berjalan lancar. Hampir tidak ada kebutuhan bagi Long Chen untuk melakukan apapun. Namun, selama penyempurnaan pil yang sebenarnya, rune Earth Cauldron menyala. Saat tangan Long Chen berada di tutup kuali bumi, esensi, ki, dan jiwanya diserap oleh kuali bumi.
Long Chen melompat kaget. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Dalam semua penyempurnaan sebelumnya, bukankah kekuatan spiritual yang diperlukan? Biasanya, alkemis akan menggunakan kekuatan spiritual untuk menarik kekuatan langit dan bumi, membangkitkan semangat pil. Mengapa sekarang membutuhkan esensi, ki, dan semangatnya? Tiba-tiba, kubah langit berguncang saat awan kesusahan berkumpul. Yu Qingxuan berteriak, pilnya bahkan belum terbentuk, tapi awan kesusahan sudah datang. Di dunia abadi, hanya pil emas yang memenuhi syarat untuk memanggil awan kesengsaraan surgawi. Spirit pil dan pil harta tidak memenuhi syarat oleh Tao surgawi untuk melepaskan hal seperti itu. Namun, bahkan jika ada kesengsaraan surgawi, itu hanya akan terjadi ketika pil emas terbentuk dan melepaskan auranya yang kuat. Itu kemudian akan dirasakan oleh Tao surgawi, dan mereka akan melepaskan kesengsaraan surgawi. Tidak seperti biasanya, pil itu belum mengembun, tetapi awan kesengsaraan telah turun. Fenomena ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yu Qingxuan sebelumnya. Secara bertahap, lebih banyak awan kesengsaraan berkumpul, menutupi kapal hantu. Jelas, surga tidak peduli dengan kapal hantu. Mereka bahkan akan menjatuhkan kapal hantu jika mereka harus melakukannya. Saat itu, kuali bumi tiba-tiba terbuka, dan 9 pilar cahaya melesat ke langit. Cahaya keemasan yang cemerlang membuat Long Chen dan Yu Qingxuan terdiam. Pil emas kelas atas. 9 pil emas kelas atas. Harus diketahui bahwa Yu Qingxuan mampu memurnikan pil emas kelas atas. Bahkan, dia telah menyempurnakan pil emas kelas tak tertandingi. Namun, itu adalah sesuatu yang sebagian bergantung pada keberuntungan. Mungkin tidak ada satupun pil emas kelas atas yang akan muncul dalam 100 penyempurnaan Yu Qingxuan. Namun, Long Chen telah menyempurnakan 9 dari mereka sekaligus. Mereka kemudian melihat garis-garis indah yang berputar-putar di sekitar pil emas, merasa seperti sedang bermimpi. Boom! Saat itu, awan kesusahan bergemuruh, dan petir liar jatuh seperti jutaan ular petir di 9 pil emas. 4068. Long Chen hendak memanggil Lei Linger untuk mengkonsumsi petir, tetapi kuali bumi tiba-tiba bergetar lagi. Setelah itu, semua ular petir langsung menghilang. Langit dan bumi menjadi sunyi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adapun 9 pil emas di dalam Earth Cauldron, garis petir sekarang muncul di atasnya. Mereka telah menjadi pil kesengsaraan. Ini sudah selesai. Long Chen tertegun. Dia merasa penyempurnaan belum dimulai, tetapi sudah berakhir. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Petir ini hampir sama dengan kesengsaraan Immortal King dari ganda tertinggi. Tapi itu diserap oleh kuali bumi bahkan sebelum jatuh. Dalam sekejap mata, kesengsaraan telah berakhir, dan pil emas berubah menjadi pil kesengsaraan. Pada saat ini, Long Chen hanya menatap pil Immortal King yang berkilau dengan cahaya keemasan dan garis petir. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar terguncang. Pada awalnya, Long Chen berpikir bahwa menggunakan kuali bumi untuk memurnikan pil akan sangat sulit. Tapi setelah menghangatkannya dan mengorbankan ramuan obatnya, semuanya menjadi mudah, begitu mudah hingga dia tidak bisa mempercayainya. Rasanya seperti mimpi, itu tidak tampak nyata. Ketika dia mengambil pil obat, dia bisa merasakan energi obat yang sangat besar di dalamnya. Satu pil terasa seperti seluruh dunia untuk dirinya sendiri, dan energi yang sangat besar mengalir di dalamnya, mewujudkan hukumnya sendiri. Pil emas kelas atas ini sangat kuat. Saya belum pernah melihat pil emas yang begitu kuat. Long Chen, kamu luar biasa. Yu Qingxuan menatap pil emas itu dengan penuh semangat. Bukannya aku luar biasa, tapi kualinya. Saya tidak berani percaya bahwa ini nyata, kata Long Chen. Long Chen terus memurnikan pil. Setelah memasukkan bahan-bahan ke dalamnya, semuanya berjalan semudah sebelumnya. Pada awalnya, kuali disegel hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Kemudian, ketika Long Chen meletakkan tangannya di tutupnya, hisapan yang kuat menyerap esensi, ki, dan jiwanya, memicu awan kesengsaraan. Pada akhirnya, Earth Cauldron hanya berguncang sebentar dan semua petir di langit lenyap, pertanda 9 pil emas kelas atas telah lahir. Setelah itu, kesengsaraan surgawi mulai berulang kali berkumpul dan lenyap, berkumpul dan lenyap. Setiap kuali pil selesai hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, dan Long Chen menghabiskan 4 jam untuk menyempurnakannya seperti ini. Pada akhirnya, dia sangat lelah, wajahnya pucat dan auranya lemah. Rasanya esensi, ki, dan semangatnya habis, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dalam 4 jam, Long Chen telah melakukan 240 beberapa penyempurnaan, yang menghasilkan lebih dari 2000 pil emas. Hasil ini sangat menakutkan. Setiap kuali pil hanya berisi pil emas kelas atas, dan tidak ada tingkatan lain yang muncul, apalagi pil sampah. Melihat lebih dari 2000 pil emas kelas atas, Long Chen merasa sangat diberkati hingga dia akan pingsan. Saya mengerti. Pil Dao adalah mengumpulkan esensi tumbuh-tumbuhan dengan spirit ki langit dan bumi, mengubahnya menjadi satu tubuh. Antara langit dan bumi, sang alkemis adalah jembatannya.
Jadi, surga, bumi, dan manusia adalah tiga entitas dalam satu. Langit memiliki tiga harta, matahari, bulan, dan bintang, sedangkan manusia memiliki tiga harta, esensi, ki, dan roh. Dengan menarik esensi, ki, dan semangat ke dalam pil, Anda dapat bergabung dengan pil dengan langit dan bumi, kata Yu Qingxuan. Sementara Long Chen dengan getir mengekstraksi esensi, ki, dan semangatnya, Yu Qingxuan merenungkan apa artinya ini dalam istilah alkimia. Mengapa kuali bumi melakukan ini? Setelah memahami, dia menjadi bersemangat. Dia sekali lagi menembus kemacetan di pil Dao. Qingxuan, kenapa kamu tidak mencoba menggunakan Earth Cauldron? Lalu kita bisa bergiliran dan memperbaiki lebih banyak pil, kata Long Chen. Kuali bumi bukanlah sesuatu yang bisa melihat cahaya siang hari. Namun, sekarang mereka sendirian di sungai surga, jadi mereka bisa kurang ajar dan menggunakannya seperti ini. Begitu mereka tiba di tempat lain, mereka tidak akan bisa ceroboh lagi. Tapi kemudian, Long Chen merasa tidak berdaya atas fakta bahwa kuali bumi menolak untuk memperhatikan Yu Qingxuan. Dia bahkan tidak bisa mengirim nyala api ke dalamnya. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyerah. Namun, Yu Qingxuan tidak kecewa. Setelah usaha yang gagal, dia hanya mengeluarkan tungku pilnya sendiri dan memulai penyempurnaan. Kuali bumi telah mencerahkannya, dan ketika penyempurnaannya selesai, itu juga menurunkan kesengsaraan surgawi. Kali ini, kuali bumi tidak bergerak. Tampaknya itu meremehkan kesengsaraan surgawi yang tidak dipanggilnya. Long Chen kemudian memanggil Leilinger, dan dia melahap petir kesusahan. Setelah dia selesai, Yu Qingxuan membuka tutupnya untuk mengungkapkan pil emas kelas atas, bersama dengan beberapa pil kelas tinggi lainnya juga. Ini bukan keberuntungan atau kebetulan. Keterampilan alkimianya telah meningkat pesat pada saat ini. Namun, pil emas kelas atas Yu Qingxuan belum mengalami kesengsaraan, jadi Long Chen hanya menyerahkannya kepada Leilinger, dan Leilinger dengan cepat mengembalikan pil emas kesengsaraan kepadanya. Ini mungkin. Yu Qingxuan tertegun. Apakah ini tidak curang? Namun, itu benar-benar pil kesusahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pil kesusahan dapat dibuat seperti itu. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Long Chen melanjutkan memurnikan pil. Efek pil emas kelas atas begitu besar sehingga Long Chen tidak berani memberikannya kepada Guoran dan yang lainnya, takut mereka akan bermasalah dengan pil tersebut. Namun, dia harus mengambil keuntungan saat tidak ada seorang pun di sungai surga untuk memurnikan pil sebanyak mungkin. Yu Qingxuan hanya berdiri di samping Long Chen, dan pada saat yang sama, merasakan fluktuasi kuali bumi, menggunakan pengalaman untuk menguatkan pil Dao-nya. Ketika Long Chen beristirahat, Yu Qingxuan memurnikan pilnya sendiri, menggabungkan wawasan barunya dari Earth Cauldron ke dalam penyempurnaannya. Meskipun dia hanya menggunakan tungku pil domain dunia, dia juga mampu memurnikan pil emas kelas atas. Hampir setiap penyempurnaan tunggal menghasilkan satu. Meskipun keduanya adalah pil emas kelas atas, kualitas sebenarnya dari pilnya lebih rendah dari pil emas kelas atas dari kuali bumi. Namun demikian, Yu Qingxuan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yu Qingxuan bahkan tidak peduli dengan semua pil emas kelas atas yang sedang dia sempurnakan. Yang benar-benar membuatnya bersemangat adalah pemahamannya tentang pil Dao telah naik satu tingkat. Sepertinya dia telah menemukan kunci emas menuju peti harta karun pencerahan. Saat mereka berdua terus memurnikan pil, awan kesengsaraan surgawi terus terbentuk di atas mereka, hanya untuk diserap oleh kuali bumi atau Leilinger. Itu benar-benar pemandangan yang aneh. Sementara Long Chen dan Yu Qingxuan memurnikan pil, yang lain juga tidak mengendur. Mereka fokus pada kultivasi mereka sendiri. Meskipun mereka tidak berani mengonsumsi pil emas yang dimurnikan Long Chen, mereka mengonsumsi pil emas yang dimurnikan Yu Qingxuan. Pil emas Yu Qingxuan luar biasa efektif dan sangat kuat, bahkan Guoran dan yang lainnya hampir tidak dapat mengkonsumsinya. Mereka agak tidak mampu menekan energi obat mereka, mengakibatkan alam mereka hampir masuk ke Heaven Stage ke-8 setelah mengkonsumsi satu pil. Namun, jika mereka menerobos begitu saja, itu tidak akan menjadi berkah melainkan masalah, menyebabkan fondasi mereka menjadi goyah. Oleh karena itu, mereka melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan pil sambil juga berkultivasi, yang menyebabkan sebagian energi pil obat terbuang sia-sia. Meskipun agak boros, itu lebih baik daripada fondasinya menjadi tidak stabil. Sebulan penuh berlalu begitu saja. Guoran, Xia Chen, dan prajurit Dragon Blood juga berhasil perlahan-lahan menerobos ke Heaven Stage ke-8 berkat pil emas. Pada hari ini, Long Chen akhirnya berhenti memurnikan pil dan melihat ke kejauhan dengan sungguh-sungguh. Angin semakin kencang. Semuanya, persiapkan dirimu. Kapal hantu akan mendarat, dan kita akan menginjakkan kaki ke Nirvana Overflow Heaven. Mendengar ini, semua orang tegang. Nirvana Overflow Heaven bahkan lebih kuno daripada Violet Flame Heaven, jadi ada banyak ahli di sini. Itu adalah tantangan baru mereka. Pada saat yang sama, mereka menantikan untuk bersatu kembali dengan saudara-saudara mereka yang telah tersebar di seluruh Nirvana Overflow Heaven. 4069.
Saat berlayar di sungai surgawi, tidak ada angin atau ombak. Oleh karena itu, agar ada angin sekarang, harus ada daratan yang jaraknya 1 hari perjalanan. Semua orang bersemangat untuk menginjakkan kaki ke Nirvana Overflow Heaven, dunia yang bahkan lebih tinggi dari Violet Flame Heaven. Namun, ini juga berarti ada lebih banyak bahaya di sana. Tingkat yang lebih tinggi ini merujuk pada fakta bahwa hukum Tao surgawi lebih lengkap di sana, bersama dengan warisan yang lebih utuh. Berdasarkan itu, Violet Flame Heaven lebih utuh daripada Darklight Heaven, dan Nirvana Overflow Heaven bahkan lebih terpelihara daripada Violet Flame Heaven. Di sini, warisan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah dilestarikan sepenuhnya melalui pertempuran kuno. Namun, semakin kuat dunia, semakin besar persaingan. Saat pertempuran semakin intens, hasilnya juga lebih kejam. Banyak jenius surgawi yang telah melintasi surga untuk datang ke sini diam-diam jatuh dalam kompetisi ini, menjadi batu loncatan orang lain. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, Anda perlu mematuhi beberapa hukum bertahan hidup atau memiliki beberapa kartu truf yang memungkinkan Anda beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Ketika sampai pada para jenius surgawi yang datang dari luar surga ini, mungkin mereka memang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para jenius surgawi asli, tetapi mereka tidak memiliki latar belakang yang memadai. Adapun penduduk asli, mereka secara alami sombong dan memandang rendah orang luar manapun. Mereka memandang yang terakhir sebagai katak di dasar sumur yang belum melihat dunia. Dengan demikian, sangat sulit bagi orang luar untuk mengintegrasikan diri ke tempat ini. Bahkan jika mereka mencoba mencari perlindungan di beberapa sekte, sekte itu akan tetap mengawasi mereka dan melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak sepenuhnya mempercayai orang luar. Kecuali jika Anda bersedia diberi tanda budak pada Anda, sulit untuk membuat siapapun menerima Anda. Tetapi para jenius surgawi adalah para jenius surgawi, dan menjadi budak orang lain tidak dapat diterima oleh mereka. Tentu saja, sekte tidak dapat disalahkan karena tidak mempercayai orang luar. Lagi pula, Nirvana Overflow Heaven berbeda dari Violet Flame Heaven. Di Violet Flame Heaven, meski ada banyak ras lain, mayoritas kultivator masih manusia. Hanya sebagian kecil yang merupakan binatang iblis, dan ras lain bahkan lebih sedikit. Di sisi lain, di Nirvana Overflow Heaven, manusia hanya 20% dari semua kultivator, hanya menempati 10% dari total wilayah. Nirvana Overflow Heaven benar-benar tanah 10.000 ras. Semua ras manusia, ras binatang iblis, ras darah, ras roh, ras pesona, ras netherworld, dan lainnya memiliki warisan di sini. Selain itu, beberapa lahan kultivasi mereka dilarang untuk umat manusia. Faktanya, jika seseorang bertindak salah, itu bahkan dapat menyebabkan perang antara dua ras. Bagaimanapun, di Nirvana Overflow Heaven, Anda harus waspada terhadap ras manusia dan juga ras lainnya. Itu benar-benar tempat peluang dan bahaya. Dengan mengingat hal itu, Nirvana Overflow Heaven memiliki banyak tanah liar dari era kekacauan utama, yang selalu menarik petualang yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, ahli yang tak terhitung jumlahnya meninggal di dalamnya setiap tahun. Tapi dengan nada yang sama, harta yang tak terhitung jumlahnya juga dibawa keluar dari tempat itu setiap tahun. Jika Violet Flame Heaven telah dieksplorasi 90%, maka Nirvana Overflow Heaven adalah hutan belantara. Orang-orang hanya menjelajahi 10 hingga 20% darinya. Menurut alasannya, mengingat berapa banyak ahli yang ada di Nirvana Overflow Heaven, eksplorasi tanah ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Namun, hubungan antara berbagai kekuatan di dalamnya agak rumit. Banyak tempat ditempati oleh ras-ras kuno yang kuat. Tetapi mereka sendiri tidak menjelajahi sebagian dari tanah mereka, dan mereka menolak untuk mengizinkan orang lain melakukannya. Hanya sebagian kecil dari tanah tak bertuan yang menarik para petualang, karena mereka mengambil risiko menjelajahinya. Tetapi karena pembatasan khusus dari hukum Tao surgawi, banyak dari area tersebut tidak dapat dimasuki. Orang hanya bisa menjelajahi tepi luar. Jadi, ketika Nirvana Overflow Heaven disebutkan, semua ahli Violet Flame Heaven ingin pergi ke sana tetapi juga tidak berani. Dengan kapal hantu yang akan mendarat, mereka akan tiba di tanah legenda yang liar. Bahaya dan harta yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka, mengisinya dengan adrenalin. Bos, haruskah kita berganti kapal? Akan terlalu pamer jika menggunakan kapal hantu. Jika berita dari Violet Flame Heaven sampai ke tempat ini sebelum kita akan terungkap, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk, akan baik untuk menjadi rendah hati untuk sementara waktu. Secara teoritis, berita dari Violet Flame Heaven tidak akan menyebar ke sini secepat ini. Saya mendengar bahwa pergi dari Violet Flame Heaven ke Nirvana Overflow Heaven dari Sungai Surgawi biasanya memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tapi kami hanya butuh 2 bulan. Jadi, dalam hal informasi yang bocor, kita tidak perlu khawatir untuk saat ini. Namun, Nirvana Overflow Heaven memiliki terlalu banyak ras kuno, banyak di antaranya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ras manusia. Karena itu, kami akan bersikap rendah hati terlebih dahulu untuk mengetahui situasi di sini.
Jangan langsung jadi pusat perhatian. Lagi pula, Nirvana Overflow Heaven bukanlah Violet Flame Heaven. Tanpa bantuan untuk mendukung mereka, menjadi lebih pendiam adalah suatu keharusan. Bos, sekarang kita berada di Nirvana Overflow Heaven, bukankah seharusnya Anda memimpin kami melewati tanah liar kuno? Ayo cari harta karun, kata Guoran. Dalam hal itu, akan lebih baik jika kita menunggu sampai kita menemukan Monian. Bagi saya akan menyerah pada itu. Dengan nasib buruk saya terus melawan kematian setiap kali saya pergi ke suatu tempat seperti itu. Jangan ikut aku, dan itu akan lebih aman untukmu, kata Long Chen dengan senyum pahit. Terakhir kali, di 3000 dunia, jika bukan karena sesepuh ras mata surgawi mengambil tindakan, mereka semua akan mati di makam bawah tanah. Memikirkan kembali, mayat-mayat abadi yang menakutkan itu mungkin setingkat dengan Heaven Venerate. Mereka bukanlah eksistensi yang bisa dihadapi Long Chen dan yang lainnya saat ini. Perasaan tidak berdaya itu bukanlah sesuatu yang ingin dialami Long Chen lagi. Lagi pula, dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk hidup. Dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum dia mulai berlarian. Saat menyebut Monian, mata Xia Chen dan Guoran berbinar. Mereka telah setuju untuk menjadi besar dengan Monian begitu mereka semua tiba di Nirvana Overflow Heaven. Siapa sebenarnya Monian? Seorang ahli mutlak untuk menjadi kaya dengan cepat. Jika mereka mengikutinya, mereka pasti akan mendapat untung besar. Tiba-tiba, mereka samar-samar mendengar suara gemuruh di kejauhan, mengejutkan mereka. Apa itu? Itu aura ras iblis, kata Xia Chen. Dia kemudian melihat ke sumber suara tetapi tidak melihat apa-apa. Saat kapal hantu melintasi air dengan cepat, ki iblis di udara semakin kuat dan kuat. Sama seperti itu, suara gemuruh juga semakin keras. Ini gelombang iblis laut. Monster laut menyerang daratan, kata Long Chen. Dia pernah mengalami pasang surut seperti ini sebelumnya. Triliunan monster laut menyerbu ke darat, menyebabkan gelombang besar muncul dari air. Air ini mengandung kekuatan iblis laut, jadi ombaknya sendiri setara dengan divine art yang dilepaskan oleh ahli puncak, yang mampu menghancurkan pertahanan umat manusia. Setelah ombak, datanglah monster laut. Mereka akan membantai siapapun yang mereka lihat, melukis tanah dengan pemandangan berdarah dan menakutkan. Tanpa diduga, Long Chen dan yang lainnya akhirnya menghadapi hal seperti itu begitu mereka tiba di tempat ini. Mari lihat, jika monster laut menyerang pemukiman manusia, kami akan membantu. Jika ini balapan lain, kami akan memutuskan apakah akan membantu atau tidak saat kami melihat mereka, kata Long Chen. Kapal hantu melaju melintasi air, dan mereka dengan cepat melihat daratan di depan. Tanah itu ditutupi oleh monster laut yang menyerbu ke depan. Pada saat ini, sinar cahaya surgawi menerobos barisan mereka, menghancurkan mereka. Yu Qingxuan berteriak, ini adalah seni magis umat manusia. Kalau begitu kami akan membantu. Long Chen mengangguk. Dia bisa melihat bahwa serangan ini mengandung fluktuasi jiwa, jadi itu pasti dari ras manusia. Baiklah. Xia Chen berteriak kegirangan dan mengirim kapal hantu terbang langsung ke arah iblis laut. 4070. Saat kapal hantu melaju ke depan, binatang iblis tak berujung muncul di depan mereka. Yang mengejutkan mereka, sebagian besar binatang iblis ini telah mencapai alam Immortal King, dan jumlah mereka sangat mengejutkan. Ketika monster laut itu melihat kapal hantu, mereka lari ketakutan. Namun, mereka terlalu lambat dibandingkan dengan itu. Jadi, ketika kapal hantu melewati mereka, tubuh mereka menjadi kaku, dan mereka hanya mengapung di permukaan air, mati. Aura menakutkan kapal hantu adalah sesuatu yang bahkan binatang iblis Heaven Venerate tidak berani meremehkan, jadi iblis laut Immortal King ini mati begitu saja setelah terkena auranya. Dimanapun kapal hantu lewat, monster laut melayang ke permukaan air. Tidak perlu bagi para prajurit Dragon Blood untuk melakukan apapun. Namun, mereka juga tidak mengendur. Mereka menyeret mayat ke atas kapal, karena mereka tahu bahwa Long Chen selalu mengumpulkan mayat. Long Chen langsung melemparkan mereka ke ruang kekacauan utama, membiarkan tanah hitam melahap mereka. Lagi pula, pertumbuhan pohon fusang dan pohon bulan membutuhkan energi kehidupan yang luar biasa. Mereka seperti jurang maut. Long Chen bisa menggunakan sebanyak mungkin mayat ini. Meskipun pohon fusang dan pohon bulan masih muda, jumlah energi kehidupan yang mereka berikan juga luar biasa. Selain matanya, setiap luka pada tubuh fisiknya bisa diabaikan begitu saja sekarang. Long Chen dan yang lainnya dengan cepat mendekati daratan dan melihat jutaan monster laut telah naik ke darat. Melalui masa monster laut, mereka samar-samar bisa melihat sinar cahaya pedang dan menyapu pedang Qi. Jadi, ada ahli manusia yang melawan iblis laut. Pada saat ini, tanah sudah diwarnai merah dari darah segar, dan tumpukan mayat menumpuk. Setidaknya ada Heaven Venerate di sini. Sepertinya kami datang untuk apa-apa. Long Chen merasakan aura yang kuat jauh di dalam medan perang dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun ada banyak iblis laut di sini, bahkan yang terkuat pun hanya setingkat Earth Venerate. Jadi,
Selama ada satu Heaven Venerate di sini, maka semuanya terkendali. Namun, kapal hantu sudah melaju ke pantai, jadi tidak ada waktu untuk berbalik. Mereka membiarkan kapal hantu menghancurkan daratan. Kapal hantu kemudian menghancurkan parit ke daratan, membunuh semua monster laut di sekitar parit. Berkat kecepatannya, dalam sekejap, kapal hantu datang menabrak daratan ribuan mil, hanya berhenti di jantung medan perang. Disinilah umat manusia telah mengatur pertahanan mereka. Di sini, banyak sekali ahli yang meminjam kekuatan peralatan khusus untuk melawan iblis laut. Ketika kapal hantu tiba, monster laut yang tak terhitung jumlahnya mati, dan hanya beberapa yang lebih kuat dan yang lebih jauh yang berhasil melarikan diri seperti gelombang surut, meninggalkan medan perang kosong. Pada saat ini, puluhan juta ahli manusia dapat dilihat dalam formasi pertahanan, menatap kapal hantu raksasa dengan kaget. Mereka ketakutan. Bagi mereka, kapal hantu ini bahkan lebih menakutkan daripada iblis laut yang tak ada habisnya. Paman Tri, sembunyikan basis kultivasimu, Long Chen mentransmisikan. Paman Tri mengangguk dan kemudian menekan auranya ke puncak alam World King. Siapa kamu? Setelah beberapa saat, orang-orang yang bertahan akhirnya memperhatikan Long Chen dan yang lainnya berdiri di depan kapal hantu. Pembicaranya adalah pria berkulit putih dengan penampilan yang bisa diterima. Namun, dia tampak sangat arogan, seolah dia tidak menempatkan orang lain di matanya. Long Chen dan yang lainnya telah membawa kapal hantu untuk mengusir iblis laut, pada dasarnya membantu mereka, tetapi orang itu sama sekali tidak berterima kasih. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang menginterogasi penjahat. Sepertinya kita sedang usil. Guoran melengkungkan bibirnya. Melihat para ahli di depan mereka, dia mendeteksi ekspresi keterkejutan, keingintahuan, dan permusuhan. Tapi satu-satunya hal yang tidak dia lihat adalah rasa terima kasih. Perasaan dilecehkan meskipun niat baik mereka membuat mereka kesal. Dengan tidak ada cara lain untuk mengarahkan kapal hantu lagi, Long Chen dan yang lainnya turun dan bersiap untuk pergi. Namun, sementara Long Chen dan yang lainnya ingin pergi, para ahli manusia tidak mengizinkan mereka pergi. Begitu mereka keluar dari kapal hantu, pria berkulit putih itu memimpin orang-orangnya untuk memblokir mereka. Aku bertanya padamu, siapa kamu? Apa kapal hantu ini? Apakah kamu bisu? Dia berteriak, marah pada Long Chen dan yang lainnya karena mengabaikan mereka. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawabmu. Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Long Chen mengerutkan kening dan menatap pria ini dengan dingin. Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya juga kesal. Apakah orang-orang ini bodoh? Apakah ini cara mereka memperlakukan orang yang membantu mereka? Jika Long Chen dan yang lainnya tidak datang, siapa yang tahu berapa banyak orang mereka yang akan mati? Apakah mereka bahkan manusia? Bahkan hewan tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan, kan? Hahaha, lelucon yang sangat besar. Kamu pikir kamu siapa untuk berbicara denganku, Ye Wengxuan, seperti itu? Pria berkulit putih ini adalah Immortal King tahap akhir. Meski begitu, auranya sangat kuat. Dia adalah seorang Double Supreme, dan dia dengan sengaja melepaskan tekanan surgawi ketika dia tertawa sehingga suaranya mengguncang langit. Sebelum ini, dia telah memimpin semua orang melawan arus monster laut, tak terbendung di medan perang. Tapi saat dia berada di zona itu, Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyerbu masuk, mengusir semua iblis laut dan mengambil kejayaannya. Lebih jauh lagi, mereka sebenarnya mengendarai kapal hantu, mengejutkannya, sekaligus membuatnya merasa sedikit iri. Namun, hal yang benar-benar membuatnya gila adalah Yu Qingxuan yang cantik. Lengannya melingkari lengan Long Chen sepanjang waktu. Saya tidak peduli siapa Anda, apa status Anda, atau pendukung mana yang Anda miliki. Jangan mencoba menyelidiki siapa saya, dan jangan mencoba membuat saya marah untuk menguji keuntungan saya. Kalau tidak, pada saat Anda menyesalinya, itu sudah terlambat. Long Chen memandang Ye Wengxuan dengan dingin. Seperti yang diharapkan, informasi tentang tempat ini akurat. Pakar pribumi di sini bisa langsung tahu siapa orang luar di surga ini. Meskipun mereka semua adalah bagian dari umat manusia, penduduk asli ini tidak akan menyambut Anda dan bahkan akan memikirkan cara untuk mempersulit Anda. Melihat Long Chen bisa mengendarai kapal hantu dan juga datang dari luar surga ini, sepertinya Ye Wengxuan ini ingin dia menyerahkan rahasianya terlebih dahulu. Long Chen dengan sengaja melirik ke lokasi tertentu di belakang pertahanan. Itu adalah tempat di mana dia merasakan aura yang kuat dari surga Venerate. Namun, Yang Mulia surga ini tidak mengungkapkan dirinya, dengan sengaja menyerahkan hal-hal kepada Ye Wengxuan. Jelas, mereka tidak memandang Long Chen dan yang lainnya dengan serius. Mereka hanya ingin dia menyerahkan rahasianya. Sepertinya kamu akan menolak sampai kamu dipaksa. Maka saya tidak akan membuang kata-kata lagi dengan Anda. Tangkap mereka semua. Ye Wengxuan mencibir dan melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, lusinan ahli melangkah maju. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya dingin, puluhan kepala terbang ke udara, disertai hujan darah.